Hai, selamat pagi semuanya. Mari kita nikmati kopi bahagia. Selamat pagi. Kita di sini pagi-pagi. Pagi-pagi kita ada kopi yang mau sarapan. Ya, 100% fresh Arabica. Nikmat dah hidup kita ya. Iya, tetap kita nikmatin dulu kopi kita. Cari sesuatu kita di sini. Cari yang enak-enak dulu kita. Cari yang enak-enak. Asik kan? Asik kan? Oh iya. Welcome. Kita mau beli apa kita? Lihat kita punya. Cari apa dah kita ini? Cari bahan pelengkap. Cari bahan pelengkap hidup. Di sini kita sudah punya. Kita belum beli apa dah kita ini? Ada susu, tas kita penuh dengan. Kita cari ini. Kita cari ini sayang, karena ini nggak ada dijual di sini. Kita cari ini. Aduh, kita di mana petik ini ya? Kita petik ini di kebun orang ya. Kita petik ini di kebun orang. Nah, kita petik di kebun orang ini buat pewarna makanan untuk besok ya. Kita pakai pewarna alami, bukan chemical. Jadi kita petik ini di kebun orang karena ini nggak ada dijual. Jadi kita hunting for something, hunting for something sambil kita ngopi. Iya, ini kita pakai pewarna makanan sayang. Cantik kan? Iya kan? Di tas kita ini kita mau masak. Ini kita beli sesuatu. Ini beli apa? Kita beli apa ini tadi nih? Beli pernipan. Beli pernipan kita. Kita ngopi dulu dong. Kenapa ada lampunya ini? Karena gelap. Kita duduk dulu menikmati kopi. Cantik kan? Ruangannya tenang. Saya mau menenangkan diri, menenangkan pikiran dulu di sini kita. Jauh dari keramaian. Jadi kita tuh lihat tuh. Asik kan? Jauh dari keramaian kita. Kita nikmatilah ini tersedia ini. Pintar kan kita cari kebahagiaan. Lihatlah kita ini mandi belum, tapi tetap aja kita kayak orang kaya. Iya kan, mandi belum tapi kita ngopi dulu, kita duduk dari kita di kafe ini, ya kan. Nikmat kopiku nikmat sekali tahu. Kita masih bisa menikmati kopi enak di kafe sayang, di kafe. Gaya kan kita ngopi-ngopi kita kan di kafe, padahal minjem duit. Minjem duit tapi gaya-gayaan kita kan ngopi di kafe. Kita mau orang senang, orang kaya kan kita ini. Tunggu dulu, kita benarin dulu kita punya rambut. Orang kaya kan ngopi-ngopi di kafe. Nikmatkan hidup kita ini. Aduh, belum mandi kita. Yang penting kita bahagia dulu kita ke kafe. Belum mandi sayangku. Gaya kan kita. Orang kaya mah gitu. Orang kaya. Aduh, orang kaya mah gitu, ngopinya di kafe. Nggak level kita kopi warung.
Nggak level lah kita kopi warung. Miskin-miskin katanya mau minjam uang, tapi keluar-keluar kita nama, ya kan? Nggak ada yang percaya aku ini nggak punya uang, ya kan? Kemarin aku bilang aku mau jual makanan, aku pilih meja yang 50.000. Aku ditolak, maunya aku ini bayar yang 100.000 karena mereka pikir aku ini banyak uang. Nah, kalian bayangkan dah, itu uangku 10.000, uangku sisa 10.000 sayang. Gak ada yang percaya, sampai kuotaku pun gak bisa beli lah ya, sampai kuota aku gak bisa beli. Kalian bayangkan dah, itu kuota gak bisa kebeli kan. Jadi kalian tahu dah ini kan, aku numpang dah wifi ini kan, wifi gratisan. Nah, jadi aku mau lapar kan, perut lapar sayang. Kalau lapar perut itu kan kita makan lah. Sambil numpang wifi kita cari dah makanan. Jadi bukan numpang wifi saja, perut lapar. Jadi kita masuk dah ke warung yang ada wifi-nya. Tapi kan nggak mungkin kita duduk gratis di situ, ya kan? Jadi kita makan dah. Tapi akunya tanya dong harga makanannya, ya kan? Karena harga makanan di situ itu ada yang mahal, ada yang 30.000, dari 30.000. Nah, aku mau carinya makanan itu yang murah aja. Sekarang kan uang 20.000 di kantong itu nggak mungkin kita makan di atas 20.000. Jadi aku nawar-nawar, harus tanya dulu harganya. Bubur ayam berapa? Kalau komplit itu kan 25.000 sayang, nggak ada yang murah. 25.000. Nah, kalau orang gaya sih makan aja di rumah, ngapain juga gaya-gaya makan di warung, nggak gitu ceritanya. Jadi namanya juga kita kan mau numpang wifi. Nah, biar aku kasih tahu sejarahnya. Jadi kalau kita makan bubur ayam di situ itu yang komplit, namanya itu komplit namanya kan. Jadi 25.000. Jadi saya tanya dulu berapa. Kalau komplit sama biasa apa bedanya? Komplit pakai telur. Harganya berapa ya? 25.000. Oh, nggak usah lah pakai telur. Sebenarnya saya mau dah pakai telur itu, tapi kan kalau uang sedikit itu uang sedikit itu kita harus pintar-pintar ya kan. Jangan jadi gembel. Kita boleh susah, tapi jangan tampakkan kita orang yang kesusahan. Nanti nggak ada orang kasihan. Tanyalah berapa buburnya, 10.000. Kalau yang istimewa itu 25.000. Apa bedanya? Pakai telur. Oh ya, saya nggak usah pakai telur dah, bubur aja. Oke, jadi kan kita bisa bayar 15.000 kan. Nah, bisa makan, tapi kita bisa numpang wifi. Jadi aku cerita, uangku nggak ada, uangku sedikit. Jadi aku makanya harus tanya, uangnya nggak ada. Jujur, tapi aku nggak mau dilecehkan orang. Tapi jujur, nggak munafik. Ngerti nggak sih? Aku tawar gitu kan. Jadi aku bilang, aku tanya harganya, karena uangku sedikit. Kalau uangku banyak, aku makan aja, ya kan? Nah, mereka bilang udah lain nih mandangnya kan. Udah gitu dia. Terus aku bilangin uangku sedikit. Mereka, uang mah nggak akan bunyi, uang nggak bisa bunyi. Uang itu nggak bunyi. Nah, aku gitu juga di tempat lain. Ya, sisa uang di kantong 20.000. Kalian bayangkanlah 20.000 itu, 20.000. Kalian pernah nggak punya sisa uang 20.000? Nah, aku ada di posisi itulah ya, sekarang kemarin ya. Nah, aku cerita bla 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 bla, apa ya, mau bikin kerjaan gitu ya. Nah, malah mereka bilang kan sekarang turisnya sudah buka. Maksudnya itu usahamu apa? Mereka bertanya, usahamu apa?
usaha dulu, punya toko, bla 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 bla. Terus sekarang aku harus jual makanan dong. Bagaimana mutar haluan ya, mutar haluan itu. Banting setir ya, banting setir. Kita harus jual makanan, dah bisa saya bisa masak, saya jual makanan dong supaya saya bisa dapat penghasilan ya kan. Nggak mungkin lah saya buka toko lagi, karena toko kita harus sewanya ratusan juta. Kalian tahu ratusan juta nggak? Di sini sewanya itu ratusan juta. Nah, kalian bayangkan saya punya uang 20.000, bagaimana saya mau buka toko ratusan juta? Bagaimana saya mau sewa toko ratusan juta? Uang sisanya 20.000. Nah, ya kan? Uang sisa 20.000. Nah, orang lain saya cerita itu makanan aja kita harus nawar ya kan, supaya kita bisa numpang wifi. Numpang wifi. Kita beli makanan yang 10.000 pun oke lah. Yang penting kita bisa dulu numpang wifi. Kita harus banyak akal ya, banyak akal namanya itu. Harus gunakan akal dari ini kita kan. Jadi numpang wifi kita juga nggak seperti gembel kan ada moralnya juga kan, numpang wifi gitu. Numpang wifi kita sambil beli makanannya kan, nggak mungkin gratisan ya kan. Nggak mungkin lah kita duduk di tempat orang kan mau jual makanan ya, tapi elegannya sedikit. Nah, ini aku tempat ruangan tunggu untuk tamu. Sebenarnya bisa aja, tapi tetap aku harus elegan tuh, belilah kopi yang murah. Nah, orang itu nggak akan percaya itu, alah gaya-gayaan gitu kan, ngopi di kafe gitu ya. Biarin aja lah itu ya. Cuman apa ini? Lucu gitu. Orang-orang bilang itu turisnya kan sudah buka ke sana. Turis kan sudah buka, sudah banyak sekarang tamu gitu. Nah, kalau kita cerita, kita nggak punya ini gitu, kita butuh bantuan, siapa yang mau bantu kita, yang butuh bantuan. Nah, kita cerita butuh bantuan ini, ceritanya ini. Jadi orang lain itu ngebayanginnya nggak ada yang percaya. Mereka selalu menginginkan aku itu orang yang sukses. Mereka selalu mengharapkan aku itu orang yang sukses, orang yang selalu produktif, yang menghasilkan, yang punya semuanya, yang punya sesuatu. Gak ada yang bisa menerima kekuranganku. Gak ada yang peduli dengan kekuranganmu. Gak ada yang peduli dengan masalahmu. Ya kan? Gak ada yang peduli, gak ada yang mau tahu itu. Mereka hanya mau tahu dengan aku harus menghasilkan, aku harus produktif. Nah sementara lu bayangin deh itu kan, uang di tangan 20.000. Nah bayangin deh itu kan, hanya berharap. Tapi saya tidak pernah khawatir. Nah itu tuh ceritanya sayang. Jadi aku cerita itu, orang aja udah nawar makanan dari 25.000 nawar-nawar, yang bisa bayar 10.000 aja, supaya sisa 10.000 itu saya bisa belikan nanti untuk makanan. Tahu kalian, beras pun habis, beras aja habis. Supaya bisa yang 10.000-nya sisanya itu beli leher ayam. Ya kan? Untungnya tahu kalian, untungnya saya punya anak-anak. Saya minta tulang-tulang babi guling itu, ada yang kasihan, ada yang bantu. Untungnya, bayangkan kalian uang 20.000 di tangan itu, uang 20.000. Belum pernah ada kalian yang seperti itu ya, uang 20.000 di tangan.
Kalian sendirian. Uangnya sisa 20.000. Gak akan ada yang percaya. Uang sisa 20.000. Sewa rumah habis, beras habis. Kalian sendirian, tidak ada sanak saudara dan famili. Nah, mukaku inilah ya. Mukaku inilah, kalian perhatikanlah. Tidak ada sanak saudara dan famili, handai taulan, kerabat, siapapun ya. Tidak ada. Bayangkan kalian dah itu ya. Nah, saya cerita kan baru nawar makanan ini, baru nawar. 10.000 aja, maksudnya ini saya mau nompang wifi, duduklah aku di emperan itu, sambil nompang itu sambil duduk lah, aku makan dulu dong supaya aku bisa buka wifi. Tawar dong, ya kan, karena aku yang tahu ini 20.000 sisa. Nah, mereka nggak ada yang percaya. Nah, aku jualan makanan itu kan nggak setiap hari dong. Nggak setiap hari dong, namanya juga banting setir. Nggak ada yang percaya itu. Malah mereka bilang, uang kan nggak bisa bunyi gitu. Nah, aku mau bertanya lowongan. Siapa tahu lowongan di tempatnya mereka itu ada untuk aku buka usaha gitu kan. Nah, dia bilang dia punya stand di sana, punya tempat. Aku bilang aku boleh dong nompang di sana, pikirku kan. Aku tanya, ya kamu buka aja di sana. Sekarang kan tamu sudah banyak. Sekarang tamu sudah mulai buka. Mereka bilang sudah mulai buka, sudah mulai rame, banyak turis ke sini, bla 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 bla. Mereka cerita itu dong, dia cerita ini dong. Kan sekarang kan tamu sudah banyak ke sini. Kamu buka aja toko. Mereka bilang disuruhnya aku buka toko, buka ini, bayar kios. Terus bayar kios, ya. Terus iya sekarang bagaimana aku mau bayar kios? Uang aja 20.000, siapa yang mengasih aku pinjam? Meminjam itu kita harus ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat mobil, sertifikat kereta api, kereta bawah tanah. Kan kita harus borokkan itu. Kalau kita mau minjam uang, di mana-mana mana ada yang meminjamkan kita uang. Sementara sewanya itu ratusan juta. Baru cerita uang saya sisa 20.000. Mereka nggak mudeng. Nggak ada yang mengerti itu. Malah bilang, sewa aja toko. Uang mah nggak bisa bunyi. Uang itu kan nggak bunyi. Sewa aja toko lagi. Mereka nggak tahu aku apa jualan makanan di emperan itu, di pasar itu. Aku sampai nenteng motor, nenteng keranjang ya. Supaya aku bisa muter uang. Supaya aku bisa, itu banting setir namanya. Cari makanan, cari kehidupan, memulai dari titik nol. Kalian tahu lah ya. Orang lain itu nggak pernah bisa menerima kita itu titik nol. Hidup itu kan kadang di atas, kadang di sini, kadang di bawah, kadang di sini ya kan. Nggak selalunya kita harus di atas. Mereka tuh nggak bisa menerima itu, nggak bisa mengerti itu. Gue bingung lihat manusia ini. Kita curhat itu mereka nggak mau tahu itu. Mereka hanya mau tahu kamu itu ya bersedia, kamu itu menjadi orang yang selalu sukses, yang selalu menghasilkan. Mereka nggak mau tahu dengan keluhan kita. Ya kan? Aku sudah cerita uang 20.000. Jadi nggak nyambung sayang. Nggak nyambung, nggak ada manusia yang nyambung. Malah suruhnya aku sewa toko. Sewa aja toko kan tamunya udah banyak sekarang. Dari mana aku cari sewa toko? Sementara aku cerita sudah sisa uang 20.000. Gue bingung. Lu bayangin lah kan, lu sendirian, lu gak punya sanak saudara, lu gak punya harta warisan, gak punya suami, gak punya warisan suami. Siapa tahu kan lu punya suami jadi mati mendadak, lu dapat warisan masih mending lah ya. Ada harta warisan kita ditinggalin ya kan. Gue single yang elegan, gak punya suami, gak punya orang tua, gak punya sanak saudara, gak punya famili, handai taulan, gak punya presiden yang bisa bantu gue, yang modalin gue. Ada kayak presiden didengarin kayak ini ya kan, dia modalin gue lah. Iya kan, ada kayak yang kayak gitu kan, bantulah gue nih, bantu ya. Nah orang lain nggak peduli itu sayang, mereka pikir olah gaya. Sekarang kita ngopi di ini nih, ngopi di kafe kan, gaya dah kita nih, kan sok-sokan gaya gitu kan, katanya susah, katanya 20.000 uang, tapi kopinya di kafe gitu kan. Nah aku itu kan pintar orang susah pun aku bisa elegan lah. Gaya kita kan memang elegan lah.
elegan lah kita. Nggak mungkin aku susah tampakkan aku harus duduk ngopi di rumah gitu kan. Aku harus duduk ngopi di rumah. Ngopi gaya aja, ngapain ngopi juga di kafe? Katanya uang 10.000 gitu kan. Mereka nggak bisa mengerti itu. Katanya uang sisa 10.000, tapi gaya kopi di kafe. Ngopi aja di rumah, beli aja di rumah kopi itu 1 kilo itu cuma 10.000, udah bisa ngopi 1 bulan 1 tahun. Ngapain lu gaya-gaya di kafe? Katanya uang sisa 10.000, tapi sok-sokan gaya, sok-sokan ngopi di kafe. Mereka nggak bisa ngerti maksud kita itu. Lucu ya, tapi ya udahlah ya. Jadi kadang-kadang itu udah kita ini, kadang-kadang makanya kita walaupun susah, jadi sok-sokan kita sedikit sok-sokan kaya. Jangan ditampakkan kesedihan dan kesusahan kita, sayangku. Janganlah kita tampakkan kesusahan dan kesedihan kita ke orang lain. Karena orang lain itu gak akan mengerti, gak akan mau peduli gitu loh. Kalau yang peduli itu, dia akan gak berkomentar, tetapi dengan diam-diam mereka membantu. Mereka membantu bukan berarti karena mereka kaya. Kadang-kadang orang yang kesusahan pun itu dia dalam kesulitan, tapi karena dia tahu kesulitannya itu, dengan berbagi pun dia bisa merasakan indahnya cinta gitu. Jadi mereka sesama, dia lagi keadaan susah, benar-benar lagi terpuruk, lagi berduka, tapi dia bisa mengerti kesusahan orang. Contohnya ya, teman Facebook belum pernah ketemu sama sekali. Dia lagi dalam keadaan berkabung, berduka ya. Berkabung, tahulah kalian ya, dalam keadaan susah. Nah, yang ada, orang nggak akan percaya. Mereka tuh selalu membuli, ngerti nggak sih membuli itu? Alah, gayanya sok-sokan, padahal selama ini gaya sok-sokan, taunya bla bla bla, taunya bla 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 gitu. Aku sekarang merasakan itu. Mereka tampakkan kebahagiaan gitu, mereka tampakkan kebahagiaannya karena kalau mereka tampakkan kesusahannya, siapa juga yang mau peduli. Tetapi kalau batin kita bisa mengerti. Contohnya dia, aku bilang aku kesusahan, uangku sisa 20.000, uangku sisa 10.000. Dia transferin aku 300.000. Bayangkan itu. Dia, oh ya minta nomor rekeningmu, aku pinjam ya gitu. Gak usah bayar gitu, tapi dia pun dalam keadaan susah. Dan tahu itu, sok-sokan mereka gak akan ada yang bisa mengerti. Nah, tapi dia yang sama-sama merasakan, dan aku bilang, oh kamu Yanti sok-sokan selama ini ngopi-ngopi di kafe, tahu-taunya miskin, kismin. Tapi sok-sokan gayanya ngafe gitu kan. Karena kita tampakkan itu, nggak akan ada yang mengerti kesusahanmu, sayang. Jadi nggak berguna kita tampakkan kesusahan kita, kemalangan kita. Kadang-kadang nggak usah ditampakkan ke orang lain, karena mereka akan menghujat, akan menghinamu, akan lebih menginjakmu, mengintimidasimu, menekanmu. Tetapi kalau orang yang punya rasa cinta, yang punya rasa kepedulian, dengan kamu cerita begitu, mereka merasakan, mereka bisa melihat, bisa merasakan duka orang lain. Nah, mereka dengan diam-diam memberikan uluran tangan. Mereka tidak akan membuli kita, karena mereka mengerti itu. Dan teman-temanku yang terdekatku itu nggak ada yang seperti itu. Orang-orang yang terdekat aku itu nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Bahkan tetanggaku sendiri, aku berjualan, aku menjual makanan, kalian tahu dah itu ya. Tetanggaku sendiri menjadi racun dan musuh, menginjakku, ya kan, dan membuliku, mengintimidasiku. Tetanggaku sendiri yang jelas-jelas mengerti ya, maksudnya melihat
Kalau aku berusaha berjuang mati-matian, aku memasak sampai aku begadang sehari 2 malam, gak tidur-tidur demi aku bisa mengolah hasil karyaku menjadi makanan yang bisa ku jadikan penghasilan. Dia harusnya mengerti itu. Aku berjuang demi menghasilkan nafkah, dan dia menghujatku, menghinaku, bilang kalau makananku itu mengandung racun, mengandung kalori, mengandung kolesterol, dan tidak ada yang akan beli makananmu karena makananmu itu banyak minyak, pedas, tidak ada yang mau beli. Tetanggaku sendiri menjadi toksik, menjadi musuh. Nah, itu harus belajar dari itu aku ya. Sekarang aku belajar manusia zaman sekarang itu banyak yang mati rasa. Mereka tidak mau tahu, mereka merasakan oh gue. Aku yang lebih penting, aku yang lebih the best, aku yang lebih wow, aku yang lebih pantas, aku yang lebih makmur, aku yang lebih mantap, aku yang lebih top, aku yang lebih super. Manusia sekarang banyak yang sifatnya seperti itu. Orang lain dia nggak mau tahu, nggak ada rasa, mati rasa. Jadi kita nggak usah bawakan itu kan. Nah, makanya aku menjauhkan diri dari orang keramaian gitu. Aku pengen menikmati saya. Menjauhkan diri, tidak perlu aku dikerumunin orang-orang, karena aku kalau berkerumun, aku di tengah orang-orang banyak, aku makin tambah stresku. Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini hanya menerima kelebihanmu, kebisaanmu. Hanya orang-orang itu hanya bisa menerima kita di saat orang-orang itu hanya bisa melihatmu di saat kau berada ada uang, ada untuk kau gunakan untuk membeli makanan mereka, untuk menghasilkan mereka uang. Ya, pokoknya orang-orang hanya menerima keberadaan kita, keberadaan adanya duit, adanya uang. Jadi aku sekarang aku mau menghibur diriku dengan menikmati kopi dan duduk di sini tenang. Ya kan? Gaya dah aku kan. Kalau aku dilihat orang ini, alah, orang sok anda aku ini, apa lah kalian pikir aku. Tapi aku numpang wifi lah aku di sini sayangku. No, waktu aku kaya kan ada uang, aku ngopi lah di kafe kan, aku bisa lah duduk di kafe orang. Sekarang kuota habis tapi aku tetap bisa elegan, bisa ngopi. Nggak tahu dah kediannya rahasianya ya, aku ngopi murah tapi susunya aku bawa dari rumah karena aku nggak bisa ngopi mahal. Nggak bisa aku beli kopi latte itu kan 30.000 ya, 35.000 ya. Dan aku nggak bisa minum kopi hitam, dan aku nggak bisa minum kopi warung itu. Di warung itu kan 5.000 kopinya, tapi kan nggak ada wifi-nya kan. Jadi hidup itu harus pintar-pintar dah aku. Kalau aku ngopi di rumah kan aku nggak bisa buka wifi sayang. Kalau aku ngopi di rumah kan aku bisa beli kopi 10.000 itu udah untuk setahun kan. Tapi kalian kan nggak tahu kan trikku itu kan gaya orang elegan lah aku ini. Jadi aku kalau ngopi di rumah, aku beli kopi 1 kilo umpamanya 20.000 untuk setahun, bisa ngopi di rumah. Jadi aku nggak bisa buka wifi, nggak bisa buka internet, nggak bisa buka WhatsApp, nggak bisa buka daganganku, ya kan, nggak bisa buka handphoneku. Jadi aku tetap bisa ngopi dong. Tapi aku nggak harus perlu beli kopi latte. Kopi latte itu kan 35.000 kan, iya kan. Jadi kalau kopi di warung kan gak ada wifi-nya sayang. 3.000 rupiah kopi di warung sana itu.
Rp3.000, tapi kita kan tidak bisa mampang wifi. Aku ajarin kalian hidup rahasia hidup orang-orang tampak modern ya. Nggak harus menjadi kaya raya. Jadi aku pintar-pintar hidupku. Senjataku itu dah. Senjataku itu kebijakan. Bijak dah aku. Wifi. Orang punya warung. Orang Bandung punya warung di Ubud. Aku sering makan di warungnya dia lewat. Nah, aku ajarin kalian rahasianya supaya tampak orang modern dan dianggap orang selalu kita orang kaya. Nah, ini rahasianya sayang. Jadi aku bawa creamer dari rumah. Aku belilah long black. Long black itu kan 15.000 sayang kopiku ini. Tetapi aku bisa numpang wifi, buka wifi. Aku bisa Facebookan, aku bisa mencek itu, siapa tahu ada online makananku terjual, ya kan? Nah, aku bisa membuka WhatsAppku, siapa tahu aku dapat kiriman dari Switzerland, ya kan? Tunggu dulu, itu ku diterbangkan angin. Ya siapa tahu aku dapat WhatsApp. Jadi aku kan elegan sayang. Elegan kan, tampak dah aku seperti orang kaya. Janganlah kalian bully aku ya. Katanya uang 10.000 tapi gayaan sok-sokan minum di kafe. Sok-sokan minum di kafe dah aku ini. Alah, paling dia duduk juga di sana mau cari-cari cowok, mau cari-cari bule. Jangan negatif sayang. Nah, makanya aku nggak suka lah, aku nggak ada temanku kan, karena nggak ada temanku karena aku teruslah dibully kan. Nah, banyak kan kayak gitu kan, alah dia duduk di sana juga gitu. Makanya aku nggak bisa berteman sayang, karena manusia-manusia yang banyak toksik kayak gitu ku jauhin. Mereka lihat aku begini, banyak yang langsung ceplos, dia duduk di sana, paling juga cari-cari bule gitu kan, cari-cari bule. Ngapain aku cari-cari bule? Aku punya kelas, aku punya harga diri. Ngapain aku cari-cari bule? Bule lah yang cari-cari aku, sayangku. Ngapain aku cari-cari bule? Kayak menjual diri. Aku kan bukan menjual diri, aku menjual makanan, sayang. Aku menjual makanan, aku bukan menjual diri. Aduh, kalian ini dah. Banyak bilang kayak gitu. Katanya kalau aku duduk di kafe, katanya aku ini menunggu lelaki, mencari lelaki. Aduh. Beda dah kelas kalian, beda dah kelas orang-orang itu sama kelasku. Aku punya kelas, lihatlah ini, Poni ini kan. Aku punya kelas. Beda lah jaringan kalian sama jaringanku ini. Jaringanku yang elegan nih, lihatlah aku ini, my god. Aduh, aku kesini lah dulu. Lukisannya keren loh. Lukisannya keren loh. Ya kan? Lukisannya keren, oi. Seperti kulit telur. Tapi ininya tengah-tengahnya aku nggak tahu. Lukisannya keren, oi. Seperti kulit telur tuh, lihat tuh. Aku jadi anak ayamnya. Jangan aku jadi anak ayam. Masih cantik dah aku ya, padahal aku belum mandi ya, masih cantik dah ini ya. Kadang-kadang aku di rumah kalau sendiri lihat dah, aku perasaan aku tuh depresi, tua, tertekan, aku lelah gitu ya. Tapi ternyata aku masih cantik, masih muda.